Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bahasa Indonesia akan menjelaskan pembahasan kami tentang esai, yang dimana anggota kelompoknya saya sendiri, yaitu perkenalkan, nama saya Mita Venesia, Octavia Manulong, Carly Swelty. Selamat menyaksikan. 1. Pengertian esai. Esai adalah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat analitis, spekulatif, dan interpretatif. Esai mencakup narasi yang bisa berupa kritik, argumen, sastra dari pengamatan kehidupan sehari-hari, serta refleksi penulis. Menurut KBBI, esai merupakan karangan prosa suatu masalah dari sudut pandang penulisnya. Sedangkan menurut ilmu jurnalistik adalah esai merupakan tulisan yang memuat pendapat seseorang tentang suatu persoalan yang ditinjau secara subjektif. Yang kedua adalah struktur esai. Struktur esai terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendahuluan. Dalam membuat pendahuluan esai, penulis dapat memberikan sedikit pendapatnya mengenai tema yang akan dibahas. Secara singkat, pengantar atau gambaran akan dapat memahami topik yang akan dibawakan suatu esai ada pada pendahuluan. Adanya pendahuluan membuat pembaca lebih mudah untuk memahami isi esai yang akan disampaikan. Maka pendahuluan juga dapat dikatakan sebagai awalan dalam esai. Yang kedua adalah pembahasan atau isi. Pembahasan atau isi merupakan bagian yang menjelaskan mengenai tema dalam esai secara detail dan terperinci. Penulis akan menjabarkan pendapatnya secara berturut-turut dengan ide yang akan disusun dalam kerangkanya. Pada bagian pembahasan ini, dijelaskan secara lebih rinci dan mendetail mengenai topik atau tema yang telah dipilih sebelumnya. Dasar-dasar dalam penyusunan argumentasi juga dijelaskan di bagian isi atau pembahasan. Misalnya saja teori atau pendapat para ahli yang dikombinasi dengan data serta fakta yang akan ada di lapangan. Pembaca akan mempercayai opini penulis yang disampaikan dalam esai melalui teori, data, dan fakta yang dituliskan. 3. Fungsi esai. Esai juga memiliki fungsi relevan dalam dunia penulisan. Salah satunya, fungsi utama esai adalah untuk memberi suara pribadi dan pandangan subjektif tentang suatu topik. Esai juga sering digunakan untuk menggugah pemikiran dan emosi pembaca, serta untuk menginspirasi refleksi pribadi. Selain itu, esai juga dapat digunakan untuk menyebarkan ide-ide yang kuat dan mendalam tentang isu-isu sosial budaya atau ilmiah. Esai juga merupakan sarana bagi penulis untuk mengungkapkan pemikiran dan pengalaman pribadi dengan cara yang unik yang seringkali menjadi sarana untuk menyuarakan pandangan yang mungkin tidak terdengar dalam diskusi umum. Esai memungkinkan penulis untuk berkontribusi pada percakapan intelektual dan budaya. 4. Tujuan menulis esai. Yang pertama yaitu meyakinkan pembaca. Argumen yang ditulis dalam esai bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat penulis mengenai sebuah fenomena tertentu. Yang kedua, menerima pendapat penulis. Setiap esai dibuat tertentu memiliki sudut pandang berbeda tergantung pada penulisannya. Penulisan esai juga bertujuan untuk membuat pembaca menerima pemikiran penulis yang tergantung dalam esai, sehingga menjadi hal yang wajib untuk dicantumkan dalam sebuah esai. Yang ketiga, memberikan informasi topik yang dibicarakan. Esai dapat menjadi sumber informasi terhadap suatu opini atau penelitian yang telah dilakukan. Dengan penelitian atau tinjauan terhadap kondisi atau temuan yang diungkapkan dalam tulisan esai, pembaca bisa mendapatkan informasi baru sesuai dengan topik yang dibicarakan. 5. Perbedaan esai dengan artikel. Artikel dan esai merupakan dua jenis tulisan fiksi. Keduanya dapat kita baca dalam situs media massa dan surat kabar cetak. Saat ini, artikel pun dimanfaatkan sebagai alat pemasaran produk atau jasa dari suatu perusahaan. Sementara itu, penulisan esai seringkali dijadikan persyarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mendapatkan program beasiswa. Artikel ditulis dengan sudut pandang yang objektif. Penggunaan kata ganti saya cenderung dihindari supaya opini penulis bisa berdiri senetral mungkin. Mengenai sifatnya, sebuah artikel mengandung topik umum yang bertujuan memberikan informasi. Lalu, berdasarkan strukturnya, sebuah artikel lazim disajikan melalui subjudul-subjudul sehingga pembahasan tiap subtopik bisa lebih berfokus. Selain itu, penulisan artikel
Selain itu, penulisan artikel pun disyaratkan telah mengetahui sasaran pembaca. Berbeda dengan artikel, esai cenderung menampilkan sisi subjektivitas penulisannya. Sang narator boleh menggunakan kata ganti saya untuk menunjukkan opini dan posisinya di hadapan topik yang sedang digali. Kemudian, tujuan penulisan esai bukan hanya untuk memberikan informasi, melainkan juga untuk menganalisis struktur penyajian dengan subjudul pun tidak diwajibkan. Terlebih, penulisan esai tidak diwajibkan untuk mengetahui sasaran pembacanya. Yang terakhir adalah penutup. Menjadi bagian akhir dalam sebuah esai, penutup atau kesimpulan ini poin berupa kalimat yang merangkum hal-hal yang penting yang sudah diulas pada bab pendahuluan dan pembahasan. Pada bagian ini, seharusnya penulis dapat menuliskan dengan singkat, padat, jelas, dan tidak melebar pada topik lainnya. Di bagian ini, penulis juga memberikan saran di beberapa esai untuk penulis, pihak etika, guna menyikapi permasalahan yang dibahas pada bab penutup. Sekian hasil dari pembahasan kami mengenai esai. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pendengar ataupun pembaca. Dan jika kami terdapat kesalahan baik dari kata ataupun gerakan, kami mohon maaf. Akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.